Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu pada bagian terakhir di distrik statis. Kita akan membahas tentang kapasitor. Adapun indikator yang akan kalian capai itu menjelaskan fungsi kapasitor, menjelaskan jenis-jenis kapasitor, dan menjelaskan rangkaian seri dan paralel pada kapasitor. Kapasitor merupakan komponen di dalam kelistrikan, di mana dia berfungsi sebagai penyimpan dari muatan listrik. Nah, secara bagan kapasitor ini seperti ini, yaitu dua buah keping konduktor sejajar, di mana di dalamnya bisa diisi dengan bahan dielektrik lainnya. Dan secara simbol, kapasitor disimbolkan sebagai dua garis yang sejajar dan sama panjang. Di dalam perumusan, kapasitor dirumuskan sebagai perbandingan antara muatan dengan potensial listriknya. Nah, ini kapasitor ini memiliki satuan farad atau setara dengan coulomb per volt. Formulasi dari kapasitas kapasitor untuk keping sejajar nih, dua buah keping sejajar di tengahnya ada celah sejauh D. Ini dirumuskan sebagai Q per V, atau kalau kita masukkan nilai V-nya maka didapat C itu adalah sama dengan epsilon 0 kali A per D. Nah, ini ada perbandingan antara kapasitas kapasitor yang diisi dengan udara dan diisi dengan bahan dielektrik lainnya. Untuk yang di udara atau bahan vakum ini kita beri rumus sebagai CO itu sama dengan epsilon 0 kali A per D, di mana epsilon 0 ini adalah merupakan permitivitas untuk udara. Kalau misalkan di dalam kapasitor itu kita beri bahan dielektrik lainnya, maka perumusannya menjadi epsilon dikali A per D, di mana epsilon ini adalah permitivitas dielektrik. Ini bisa kita dapat dengan mencarinya antara permitivitas relatif dengan permitivitas ruang hampa atau vakum, ya, dikalikan dengan A dibagi dengan D. Adapun permitivitas relatif dielektrik ini merupakan perbandingan antara kapasitas kapasitor dalam dielektrik dengan kapasitas kapasitor dalam vakum. Nah, ini adalah rangkaian daripada kapasitor. Kapasitor dapat kita susun secara seri. Ini secara seri itu seperti yang tertera dalam gambar ini. Nah, ketika beberapa kapasitor kita susun secara seri, maka nanti kalau dihubungkan dengan sumber tegangan, ini setiap kapasitor akan memuat banyaknya muatan ini dengan jumlah yang sama, ya. Ini antara Q1, Q2 dan Q3 ini sama dengan jumlah muatan keseluruhan. Nah, di sini karena itu maka potensial untuk keseluruhan merupakan resultan dari tegangan-tegangan yang ada di dalam kapasitor ini. Maka V total atau VAB, kalau di sini ada AB, itu merupakan jumlah antara V1, V2, dan V3 harusnya, ya. Nah, ini karena V itu adalah dirumuskan sebagai Q per C, maka kita masukkan masing-masing. V1 adalah Q1 per C1, ditambah Q2 adalah Q2 per C2, begitu juga dengan V3, ya. Karena nilai Q-nya sama, maka kita bisa ambil bahwa 1 per C seri adalah sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Secara umum dirumuskan seperti ini, ya. Nah, berikutnya yaitu susunan paralel kapasitor. Kapasitor disusun paralel seperti ini, maka akan didapatkan tegangan setiap kapasitor ini akan sama. Dan jumlah dari muatan nantinya merupakan resultan dari muatan-muatan yang ada di dalam kapasitor. Jadi seperti ini, ya. Q total adalah sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Maka didapat nanti secara paralel kapasitor penggantinya adalah merupakan resultan dari keseluruhannya. Oke, kita lanjut dengan contoh soal.
Nah, 3 kapasitor masing-masing berkapasitas 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 4 mikrofarad. Disusun seri. Kemudian diberi sumber listrik 13 volt. Tentukan potensial listrik masing-masing. Kita tuliskan dulu. Di sini diketahuinya. Di sini akan lebih baik kalau kalian rubah dulu satuan mikrofarad ke dalam farad, ya. Maka di sini ditanyakan berapa V1, V2, dan V3. Nah, ini. Jadi terlebih dahulu kalian cari kapasitas kapasitor pengganti secara seri. Mencarinya seperti ini, ya. Maka didapat nilai akhir dari kapasitor pengganti yaitu 12/13 kali 10 pangkat min 6 mikrofarad, atau sekarang kalau udah diubah ke dalam farad, ya, min 6 farad maksudnya. Nah, setelah dicari kapasitas kapasitor pengganti, kita cari nilai Q-nya. Karena Q totalnya keseluruhan sama, karena disusun seri Q1, Q2, Q3 ini nilainya sama, ya. Nah, ini maka setelah dicari didapat nilai Q-nya adalah 12 mikrocoulomb. Ya, nah dari sini kita bisa menentukan berapa nilai V1 dengan perumusan Q per C1 ini, maka didapat 6 volt. V2 begitu juga sama, yaitu didapat 4 volt, dan V3 Q per C3 yaitu didapat 3 volt, ya. Oke, demikian materi dari listrik statis bab bagian terakhir dari Ibu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.